Halo, selamat datang di podcast Dengerin Aja Ya. Buat lo yang baru mendengar podcast ini, selamat datang. Gue ucapkan selamat datang. Podcast ini adalah podcast yang membahas tentang self-development, bisnis, dan juga pendidikan. Selain gue sendiri akan membahas tentang hal ketiga tersebut, gue juga akan membahas dengan teman-teman gue. Gue invite mereka menjadi narasumber yang bisa kita ambil insight-nya, kemudian pelajaran dan motivasinya, sehingga kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Pada kali ini gue akan ngebahas tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Kenapa gue membahas ini? Karena banyak dari kita semua atau sebagian dari lo atau beberapa dari lo itu sering insecure atau sering tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Padahal apa yang kita miliki itu bisa jadi atau kemungkinan besar adalah hal yang orang lain pinginin atau orang lain inginkan. Maka dari itu konsep bersyukur harus kita ketahui bagaimana sih. Tapi terkadang untuk mencintai diri sendiri atau self love ini sering disalahkan konsepnya. Biasanya ya, permasalahan pertama itu biasanya narsis. Dalam artian terlalu percaya diri berlebihan. Jadi kita terlalu over mencintai diri sendiri. Padahal kalau misalnya terlalu mencintai diri sendiri itu kan tidak baik juga. Terlalu over alias narsis. Terus kedua, egois. Dalam artian gak mau mendengar saran. Ini parah sih. Saking mencintai diri sendiri, dia egois. Atau kita egois, gak mau ngedengerin saran. Padahal kesempurnaan itu ketika kita mendengar saran orang lain atau masukan orang lain. Terus ketiga, permasalahan yang selalu ada di konsep self-love ini adalah semena-mena. Semena-mena itu dalam artian sombong atau arogan. Ada hubungannya dari egois tadi ya. Karena tidak mau mendengarkan saran, maka dia arogan, merasa dia paling benar terus. Terus yang terakhir, menurut gue, yang salah dalam self-love ini biasanya orang-orang merasa paling baik dari orang lain. Jadi karena mencintai diri sendiri bahwa dia merasa dia itu sempurna, orang lain tuh nggak punya hak untuk memberikan saran, memberikan masukan, sehingga dia merasa paling baik. Nah, gue di sini pengen ngebahas tentang self love yang ideal atau self love yang baik itu seperti apa. Ada 5. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan diri pada masa lalu. Artinya insecure ataupun merasa tidak pede itu karena kita memikirkan kesalahan kita yang masa lalu, itu kita pikirkan terus sehingga kita merasa selalu salah atau selalu kurang. Padahal kita harus memikirkan futuristik kan ke depan. Karena dosa-dosa itu bisa dihapuskan, tapi dosa ataupun pahala itu masih bisa terjadi di masa depan. Artinya kita harus memikirkan masa depan. Jangan memikirkan masa lalu terus. Tidak apa-apa. Sometimes memikirkan masa lalu, tapi tidak semata-mata harus selalu memikirkan masa lalu, karena itu tidak baik. Yang kedua itu menerima ketidaksempurnaan diri. Jadi mencintai diri sendiri itu bukan semerta-merta bahwa kita tuh adalah orang yang sempurna, tapi kita juga harus menerima ketidaksempurnaan diri. Jadi ketika kita sudah merasakan hal itu, kita bakal menerima masukan orang lain bahwa kita tuh ada harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Maka kita akan lebih sempurna atau lebih baik. Terus yang ketiga adalah menghargai pencapaian diri. Menghargai pencapaian diri dalam artinya begini. Kita menghargai bahwa kita tuh berguna buat orang lain. Hal-hal yang kita lakukan itu harus kita kasih reward juga. Minimal banget kita atau lo bilang bahwa lo hebat atau lo baik atau yang lainnya. Karena optimisme itu baik buat diri kita sendiri. Terus yang keempat adalah memberi dukungan pada diri sendiri. Itu penting juga. Selain tadi menghargai atau memberikan penghargaan kepada diri sendiri, kita juga harus memberi dukungan. Rasa optimisme itu akan muncul ketika kita mendukung diri sendiri. Kasarnya, ketika orang lain tidak mau mendukung kita, siapa lagi selain diri kita? Begitu.
Terus yang terakhir adalah tidak membandingkan diri. Ini penting banget. Bicara tadi insecure, itu dasarnya adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Makanya untuk mensyukuri, kita jangan bandingin terus. Kalau dalam konteks baik atau konteks kemajuan itu tidak apa-apa, itu nggak apa-apa baik. Tapi jangan selalu, kalau kita tidak punya prinsip untuk mensyukuri, untuk memperbaiki diri sendiri karena melihat orang lain terus, itu nggak akan baik. Makanya jangan selalu membandingkan diri sendiri. Jadi itu pembahasan self love hari ini. Terima kasih